wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana keadaannya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apakah sudah pada sarapan? Sudah. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kalian bisa cek di bawah kalian, kanan, kiri, ada sampah tidak? Kalau ada sampah, diambil, dibuang di tempat sampah. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Silma, Bu. Silma kenapa tidak hadir? Sakit. Ada lagi? Devi, Bu. Devi kenapa, Mbak? Izin. Antara keluarga. Ya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai teks fantasi atau cerita naratif. Nah, sebelum itu, pembelajaran minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang teks hikayat, yaitu ada pengertian, ada ciri-ciri, kemudian ada struktur. Apakah ada yang masih ingat? Udah lupa? Iya, Bu. Jadi sebelum itu, biar tambah semangat lagi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalian berdiri, nanti mengikuti gerakan yang ada di video. Boleh berdiri? Everybody, let's get ready to warm up. Shake up just like this. Shake up just like this. Shake up just like this. And move your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And move your hands. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. And move your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake, shake, just like this. Wiggle, wiggle, just like this. Clap, clap, just like this. And roll your head. Jadi, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau ada satu video tentang contoh dari narasi atau naratif. Di sini ada video Harry Potter. Siapa yang sudah pernah melihat Harry Potter? Pada suatu malam, Ini tolong disimak baik-baik ya. di kota Emerald, terdapat dua orang penyihir yang meletakkan bayi di depan rumah. Bayi tersebut bernama Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kejam. Harry juga tinggal bersama sepupunya yang tidak kalah kejam terhadapnya. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry. Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka petir di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka dan siswa baru lainnya ikut penempatan kelas menggunakan topi seleksi yang akan dibagi menjadi 4 kelas. Yang
sopan. Yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari penyihir. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape, yang sepertinya punya dendam pribadi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry memiliki bakat alami untuk naik sapu terbang. Harry mengajak Ron dan Hermione untuk keliling sekolah dan menemukan ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka bertanya kepada raksasa tentang anjing berkepala 3. Raksasa itu tidak sengaja membicarakan tentang batu bertuah yang sedang dijaga oleh anjing berkepala 3. Harry dan teman-temannya dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu bertuah. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu bertuah dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu bertuah sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Ya, tadi kita udah simak bareng-bareng ya video tentang Harry Potter. Nah, di sini Ibu tanya kepada kalian, di pikiran kalian cerita fantasi itu seperti apa? Cerita layangan, cerita yang tentang tidak benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi. Boleh. Ada lagi? Fiksi. Boleh. Ada lagi? Siapa yang bisa? Tidak masuk akal. Apa? Tidak masuk akal. Boleh, tidak masuk akal. Ada lagi? Tadi ada apa? Sihir, kemustahilan. Oh, Mbak Nazla? Takut salah, Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, mungkin segitu ya. Di sini gua akan buka PowerPoint dulu. Ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Nisma, Mbak Silma, cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, fiksi, tidak masuk akal. Ya, kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu Ibu memfokuskan pada analisis struktur yang terdapat pada teks naratif atau narasi ini. Ya, jadi dapat disimpulkan tadi yang sudah dijabarkan oleh teman-teman kalian. Jadi pengertian dari cerita fantasi adalah kisah yang melibatkan unsur-unsur atau elemen yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, cerita ini mencakup keadaan makhluk dengan kekuatan supranatural-nya tadi, seperti sihir, tadi Harry Potter, kemudian ada peri, naga, kemudian ada dunia paralel. Lanjut, di sini ada struktur dari cerita fantasi. Seperti yang Ibu bilang tadi, pembelajaran kali ini hanya memfokuskan pada struktur dari cerita fantasi ini. Yang pertama ada orientasi atau orientation, kemudian yang kedua ada komplikasi atau communication, kemudian yang ketiga ada resolusi atau resolution.
Nah, orientasi ini apa? Orientasi ini adalah pengenalan cerita. Jadi di sini penulis itu memberikan informasi, yaitu soal ada latar belakang dari namanya, mungkin ada latarnya, kemudian ada tempat, waktu, dan pengenalan tokoh tadi. Nah, lewat orientasi ini, maka pembaca akan mengetahui sedikit gambaran dari cerita yang nantinya akan dijabarkan. Lanjut, ada komplikasi atau complication. Nah, komplikasi ini di bagian tengah, yaitu berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi atau mulai bermunculan hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Komplikasi ini biasanya jalan ceritanya itu menjadi lebih menarik untuk diselesaikan gitu sampai akhir. Kemudian di sini ada resolusi. Resolusi ini adalah menunjukkan adanya penurunan dari konflik. Tadi yang awal yaitu pengenalan, kemudian yang kedua yaitu ada di bagian tengah, kemudian yang ketiga ini ada resolusi bagian terakhir yaitu penurunan konflik, di mana solusi atau penyelesaian masalah ini mulai terlihat. Jadi hingga menemukan sebuah akhir. Nah, dengan adanya resolusi ini, maka pembaca akan lebih mulai santai ya menunggu dari akhir cerita ini. Ya, sebelum Ibu memberikan tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Ya, jadi Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Jadi kalian berkelompok 3-3. Ibu nanti akan memberikan lembar ini, nanti dicari strukturnya, yaitu ada tadi apa, orientasi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada resolusi. Ya. Ibu guru ada 2 teks. Nanti dari 2 teks ini maju. Silahkan dikerjakan. Kira-kira waktu 20 menit cukup tidak? Cukup. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini komplikasi bagian nanti jadi bagian akan sama bagian kalau sebenarnya Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu minta perwakilan 2 orang aja buat maju ke depan buat membacakan hasil diskusinya tadi. saya Bu. Siapa? Saya. Boleh. Pak Nisma sama Mbak Rofita. Ya, dibacakan judulnya dulu. Di sini saya akan membacakan cerita fantasi Nino dan alien yang menggemaskan. Di bagian orientasi malam itu, entah mengapa tak seperti biasanya Nino belum bisa tidur. Ia sudah cukup lama mencoba memejamkan matanya, namun tak kunjung terlelap juga. Ia kemudian memutuskan untuk membuka jendela kamarnya, berharap angin segar dapat membuatnya mengantuk dan seterusnya, kalimat seterusnya. Hingga tiba di komplikasi pada paragraf, tiba-tiba seorang alien yang berukuran mungil datang. Perutnya buncit, tubuhnya berwarna biru dan bibirnya berwarna merah muda, matanya hijau terang. Alien berkepala besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang menghangatkan tubuh Nino dan seterusnya. Kemudian tiba pada bagian resolusi.
Dimulai dari paragraf meski agak ragu, Nino memperbolehkannya. Tak butuh waktu lama, alien itu pun lekas berbaring di lantai karpet kamar Nino. Dan seterusnya, seperti itu Bu. Ya, Mbak Revita boleh dibacakan? Saya akan membacakan dengan judul Sihir Nina. Orientasinya yaitu alangkah beruntungnya Nina memiliki keluarga idaman yang sangat menyayanginya kali ini. Keluarga barunya benar-benar memperlakukannya bak anak kandung satu-satunya yang mereka miliki. Mereka bahkan sempat mempertanyakan apakah Nina adalah anak yang nakal, karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Kemudian ada komplikasi. Namun sekarang sudah tak habis pikir karena ia telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 2 tahun ini. Setelah merenungkan masa lalunya, Nina tak kuasa menahan bersin. Saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. Selanjutnya ada resolusi. Pada kutipan, "Loh, Mama kok tiba-tiba muncul sih?" tanya Nina. Tebak, jawab ibunya. "Apa?" Nina bahkan tidak tahu apa yang Mama omongin soal sihir-sihiran tadi, balasnya. Selanjutnya itu ada kutipan, "Kamu penyihir, Mama juga penyihir." "Ah, Mama ngomong apa sih?" tanya Nina. "Gak percaya, nanti kita belajar bareng-bareng ya," balas Mama Nina sambil tiba-tiba menghilang meninggalkan serbuk kemasan yang Nina keluarkan saat bersih tadi. Nina makin tidak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan topi itu. Ia menggaru-garu kepalanya sambil bergumam dalam hati, "Kenapa sih ini? Besok Mama jelasin ya, Nin. Sekarang Mama sibuk menyelesaikan pesanan tetangga." Ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama. Ya, Mas boleh kan? Terima kasih Bu. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Boleh bikin teksnya, coba. Ya, jadi di sini struktur dari teks fantasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, jadi yang orientasi ini adalah merupakan bagian pengenalan cerita ya. Jadi di sini ada malam itu pengenalan cerita, yaitu waktu ya. Kemudian Nino ini adalah pengenalan tokoh. Kemudian yang komplikasi ini masalahnya mulai muncul atau mulai terjadi pada bagian komplikasi ini. Kemudian yang resolusi ini masalahnya agak menurun. Jadi jadi pembaca itu akan lebih mulai santai dan menunggu akhir dari cerita ini. Jadi cerita ini sama cerita ini tuh hampir sama. Yang ada di dalam sini mencakup dari teks fantasi. Nah, di sini juga dijelasin kalau teks fantasi itu mencakup dari ini, tidak benar-benar terjadi, fiksi, tidak masuk akal, seperti sihir Nina ini. Nina tak kuasa menahan bersin. Saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari embusan mulutnya. Kan ini tidak masuk akal dan tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian yang ini ada alien. Aliennya tidur selama beberapa detik. Dan dia bilang, "Makhluk dari planetku hanya membutuhkan waktu tidur 15-30 detik saja dalam waktu 1000 tahun. Jadi kan tidak bisa masuk akal ya, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tepuk 1, tepuk 2. Ya. Jadi di sini Ibu simpulkan bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Seperti Harry Potter tadi, banyak melakukan sihir, yaitu sihir ada jas yang bisa bikin dia menghilang, terus dia bisa naik pakai sapu terbang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada strukturnya, apa saja yang bisa menyebutkan? Ibu kasih aja. Ibu, Apa? ada 3. Yang Ya. pertama orientasi itu bagian pengenalan cerita. Kemudian ada komplikasi itu pertengahan antara konflik masalah atau konflik yang mulai terjadi. Kemudian yang ketiga ada resolusi itu
bagian penurunan konflik, Bu. Iya, jadi udah disimpulkan sama Mbak Tiara. Tadi strukturnya ada 3 ya, ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Mbak boleh ambil. Nah, jadi kalau kalian sudah paham mengenai teks cerita fantasi, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Sebelum Ibu cukupkan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau mau menyimpulkan lagi boleh, nanti Ibu kasih hadiah lagi. Ada? Tidak? Ibu izin bertanya. Udah mau selesai ya, Bu? Apa? Masih ada waktu tidak ya? Mau bertanya apa, Mbak? Ayo. Itu, Bu, kalau dalam struktur teks fantasi ada nggak sih kalau teks yang strukturnya itu tidak lengkap atau mungkin ada tambahan bagian struktur seperti itu, Bu? Sebenarnya ada 4 ya, tapi di sini Ibu hanya mengambil 3 saja, yaitu orientasi, komplikasi, sama resolusi. Sebenarnya ada 4, tapi Ibu hanya mengambil ini. Ayo, terima kasih, Bu. Iya, Mbak. Boleh. Terima kasih. Ya, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Bila tidak ada yang mau bertanya. Untuk tugas minggu depan, kalian membuat teks cerita fantasi bebas apa saja. Yang penting mencakup apa tadi? Ini ya, sihir atau apa seperti itu. Kemudian dikumpulkan di Google Drive, nanti Ibu kirimkan di WA Group. Paham? Paham, Bu. Ya. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau dalam mendidik kalian, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi